Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya Putri Puspitasari, kelas manajemen 6B NPM 2020-01090. Kali ini saya akan melanjutkan materi tentang paradigma Islam tentang ilmu ekonomi. Ada dua pembahasan, yaitu satu, teori-teori ilmu ekonomi, kedua, ayat Al-Quran dan hadis yang relevan. Pembahasan pertama, teori ilmu ekonomi dalam Islam. 1. Prinsip keadilan dan keseimbangan. 2. Prinsip larangan riba. 3. Prinsip larangan garar dan maisir. 4. Prinsip kepemilikan dan pembinaan yang bertanggung jawab. 5. Prinsip kesejahteraan sosial. 6. Prinsip ekonomi syariah. 7. Prinsip keberlanjutan lingkungan. Teori ilmu ekonomi secara umum. 1. Teori permintaan dan penawaran. 2. Teori produksi dan biaya. 3. Teori perilaku konsumen. 4. Teori pertumbuhan ekonomi. 5. Teori keuangan publik. 6. Teori perdagangan internasional. 7. Teori perusahaan. Dan 8. Teori ekonomi makro dan mikro. Pembahasan kedua, terdapat dua ayat. Ayat pertama, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai kepada tinggi gunung. Surah Al-Isra, surah ke-17, ayat 37. Ayat ini mengingatkan manusia untuk tidak sombong dalam kekayaan dan kemampuan mereka, serta untuk tidak berperilaku berlebihan dalam pengeluaran. Ayat kedua, dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan berilah mereka nafkah dengan mengeluarkan sebagian daripada hartamu dan pakaianmu yang baik. Katakanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ayat ini memberikan petunjuk tentang pentingnya memberikan nafkah yang wajar kepada mereka yang membutuhkan, serta memberikan pengeluaran yang bertanggung jawab. Hadis pertama, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik urusan adalah yang paling mudah dan ringan. Hadis ini menunjukkan pentingnya efisiensi dan kesederhanaan dalam urusan ekonomi, serta menghindari pemborosan dan pengemanan yang berlebihan. Hadis kedua, Rasulullah SAW bersabda, dosa pertama yang akan ditanyakan kepada manusia pada hari kiamat adalah mengenai darah. Hadis ini menekankan pentingnya menghormati hak milik orang lain, termasuk hak ekonomi, dan menghindari perbuatan yang merugikan orang lain dalam transaksi ekonomi. Hadis ketiga, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik penghasilan adalah hasil usaha tangan seseorang sendiri. Hadis ini mengajarkan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencari penghasilan yang halal dan bermanfaat, serta menghindari ketergantungan yang berlebihan pada orang lain.